Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila mu'allif kitab Syekh Imam Al-Habib Abdullah bin Habib Haddad wa usulihim wa afurihim summa Syekhina Al-Habib Ahmad bin Al-Haddad wa usulihim wa afurihim min Allah yataghashsha birahmah wa summa ila Syekhina Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad wa usulihim wa afurihim min Allah yataghashsha birahmah maghfirah wa yanfa'una bi aswarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ikra satu ayat. فإن الصدقة تزكو ويزيد ثوابها بوضعها في هذه المواضع. فصل وعليك بالتصدق بما تحب وبما يحث عليك لتنال البر. قال الله تعالى لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وبالإيثار على نفسك بالحاجة لتصير من المصلحين وبالإصرار بالصدقة فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتضاعف على صدقة العلانية ب70 ضعفا وتسلم من تطرق الرياء المفسد للأعمال ولا تدع أن تتصدق كل يوم بشيء وإن قل وباكر به فإن البلايا لا يتحقق الصدقة ولا تخيب كاملا وقضى ببابك ولا تخيب salah itu. Itu fi'il mudhari ya. Wala tukhayyib sa'ilan waqfa bibabika Waqif. Nah, itu karena itu waqif gitu ya. waqif bibabika walau Untuk tiyahu tamrotan fama gunaha fa innahu hadiyatullahi ilaika wa in lam tajid ma tu'tihi wa ahsin raddahu bilayyin minal qawli wa jamilin minal wa'di wa iza a'taita miskinan say'an wa azhir lahu al-bishru wal bishasha wal bashasha wastash'ir fi nafsika anna lahu al-minnata 'alaika liqabulihi minka 'irdan yasiran asalalaka bisababihi minas sawabi qafan lau dalat dunia bihadiriha fi muqabilihi takun tarabihan waqad warada anna al-lummata wahidata yasiru thawabuha indallahi a'zama min jabali uhud wala yamna'uka min at-tasadduqi al-mukhafata al-faqri wa inna tasaddaqa huwa alladhi yajlibul ghina wa in taraka sadaqa wa huwa alladhi wa inna tarkas sadaqah wa in taraka sadaqi tasadduqi huwa alladhi yajlibul faqra hatta innal ladina tasabbara anhu dunya law akhadha yatasaddaqu 'ala al-mutabbiru minha muqbilan ilahi wa amka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala al-Habib Abdullah bin Al-Haddad faslun wa 'alaika bi ikhraji zakatil fitr anka. Pasal selanjutnya ya 'alaika wajib atasmu atau hendaknya olehmu bi ikhraji zakatil fitr untuk mengeluarkan zakat fitrah anka terhadap dirimu
Wa an kulli man talzamuka nafaqatuhu, dan juga terhadap setiap orang yang kau wajib ya menafkahinya. Ya, jadi zakat fitrah itu kewajiban siapa? Kewajiban kita sebagai kepala keluarga ya. Mobil khususnya untuk diri sendiri maupun untuk ya orang-orang yang kita wajib untuk menafkahinya ya. Siapa aja yang wajib kita nafkahi? Satu, yang pertama istri, terus anak kita dan juga orang tua kita atau anak-anak asuh kita atau budak ya, kalau zaman dulu ada budak. Wadzalika in istata'ta, yang demikian itu wajib in istata'ta jikalau engkau mampu ya. Jadi ima dua orang zakat, ima mustahik ya, atau muzaki ya. Tulis tuh ya, ima mustahik wa ima muzaki, dua doang. Apa mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Apa muzaki? Orang yang berzakat gitu ya. Jadi kalau orang yang berhak menerima zakat ya syaratnya 8. Siapa aja tuh? Asnaf, satu yang pertama fugoro, yang kedua masakin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima gharimin, orang yang berhutang, yang keenam ya orang yang keenam apa? Para budak, yang ketujuh, yang ke-7 fisabilillah, yang terakhir ibnu sabil. Tulis tuh ya, hafalin nih, hafal ya? Hafal ya? Ulang, satu apa? Fugoro, 2 masakin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikob budak, yang ke-7 barimin, terus fisabilillah, baru ibnu sabil. Itu 8 asnaf tuh ya. Tapi dalam masalah zakatul fitr ini ulama berbeda pendapat dalam masalah pembagiannya ya. Ada yang mengatakan zakatul fitr itu dikhususkan bagi fuqara wal masakin ya. Bagi fuqara dan masakin. Jadi pembagian zakatul fitr itu khusus untuk fuqara dan masakin. Kenapa? Karena memang jelas orang-orang fakir miskin lah yang jadi objek daripada zakatul fitr, zakat di hari raya gitu ya. Adapun 8 asnaf tadi itu diberikan dari zakatul mal ya, zakat mal. Cuman sayang, seribu sayang, ini potensi zakat ini nggak berkembang di kita ya. Kenapa sih orang disuruh zakat, disuruh infak, disuruh sedekah ya? Tujuannya nomor 1, tujuannya adalah apa? Apa tujuannya yang orang zakat, infak, sedekah itu? Iya, pasti ridha Allah ya. Apa tujuannya? Tulis agar tidak harta itu hanya dimiliki oleh orang kaya saja. Ya. Agar harta nggak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Ya. Itu tujuan utamanya dari semua tuh zakat, infak, sedekah ya. Disingkat ZIF apa? Zis ya, zakat, infak, sedekah. Ada yang nambahin ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf gitu. Ziswaf ya. Nah, jadi tujuannya agar apa? Agar harta tuh nggak hanya orang kaya doang yang punya, orang miskin juga punya gitu. Bahkan memang sebegitu itu merupakan sunatullah ya. Allah bikin di dunia lengkap, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang nanya gini, Sat, ya, kalau Allah itu maha memberi rezeki, kenapa sih Allah nggak langsung kayain aja semua orang gitu? Iya, bener gak? Kenapa kita yang disuruh sedekah gitu? Ya, bisa gak Allah bantuin orang yang lagi susah? Bisa gak Allah bantuin orang yang lagi ngutang? Bisa, Allah bisa aja. Ya. Allah bisa. Antum semua yang ngaji kaya semua, bisa gak? Wah banget. Pertanyaannya, kenapa Allah nggak jadikan kita semuanya kaya? Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang kaya banget, ada yang biasa aja, ada yang miskin banget, ada yang melarat. Jadi bawahnya miskin dah tuh ya. Kenapa? Kok nggak Allah jadikan semuanya kaya semuanya, sebagaimana pengennya kita kan gitu? Ya. Kenapa ya kira-kira? Nggak ada yang dagang. Nah, tuh nggak ada dagang cilok, Per. Dagang cilok nggak ada, mana dagang cilok?
lagi main golem. Main golem. Agak ngerti ya. Lagi cilok main golem tuh. Kang sayur mana kok nggak dagang? Lagi di PIM. Iya, di PIM. Ya, rusak, rusak tatanan hidup ini nggak benar. Itu makanya Allah ciptakan orang tuh berbeda-beda agar jalan sistem kehidupan ini. Tuh, ya, itu Allah bikin begitu. Udah urusan aja kan, nggak semua yang ngaji kaya kan ya. Kadang kan begini, mohon maaf, ada orang ngaji. Wah enak nih ngaji, Ustaz Faris nih, gue besok ngaji dagangan gue laku. Gue besok ngaji tarikan gue, wah gacor. HP gue bunyi mulu, token gue nggak bunyi-bunyi lagi dah. Paling perut doang bunyi kerocok-kerocok katanya. Besok rame gak yang ngaji? Wow rame. Sahabat habis ngaji pada gacor HP-nya, pada kenceng tarikannya, rame. Cuman nggak begitu kan. Maka jangan ngajak orang begitu kalau ngajak ngaji. Ya. Karena tetap aja semua begitu, ada yang susah, ada yang kaya. Makanya dia nggak mempermasalahkan itu. Barometer orang ngaji sukses bukan tuh orang kaya, bukan. Wah, enak Ustaz Faris tuh. Pokoknya kalau murid Ustaz Faris kalau nggak alim kaya, enggak. Iya masih iya begitu. Kagak, nggak ada. Ya. Pasti tuh kayak milih-milih. Ya, mungkin bisa, mungkin gitu. Ya pokoknya yang ngaji mana kaya-kaya, yaudah yang miskin nggak usah ngaji. Bisa nggak? Bisa yang ngaji yang ustad-ustad aja, nggak usah yang bodoh-bodoh, nggak usah. Tapi kan nggak begitu, nggak sebanyak ini yang ngaji gitu. Jadi bisa aja seorang ustad, seorang kiai punya murid kalau nggak kaya pinter gitu, bisa aja. Tapi pilih karena realita kehidupan nggak semua orang kaya, nggak semua orang pinter. Ada yang nyampe, ada yang kagak gitu. Makanya yang datang ke Mahya ada yang paham, ada yang kagak. Yang penting nasi uduk makan gitu. Mau paham mau kagak, yang penting nasi uduk saat gitu kan gitu. Husnul khotimah gitu. Ya, begitu kehidupan ya. Allah udah atur semuanya. Waja'alnakum azwaja tuh. Ya. Ini saya buka tafsir, makna azwaja maknanya berpasangan. Artinya semua hal itu berpasangan. Semua hal ada pasangannya. Senang ada, susah, kaya ada, miskin, berat ada, ringan. Semua ada pasangannya. Sampai bagian terkecil daripada ciptaan Allah yang namanya atom, itu punya pasangan. Bagian terkecil yang kita nggak bisa lihat kecuali pakai mikroskop, itu ada pasangannya. Bagaimana kita yang gede-gede gitu. Nah jadi besok kalau antum ngajar jadi ustaz, antum kerja, antum punya rumah tangga, udah jangan kaget lagi kalau susah. Jangan bangga kalau kaya, karena semua muter. Sekarang miskin, besok kaya. Sekarang kaya, besok miskin. Bisa jadi begitu. Ya. Miskin mulu, kasihan. Kalau kata Sadawi, gembel di dunia, gembel di akhirat. Ya salah. Alhamdulillah. Di dunia gembel, di akhirat gembel juga kan, kasihan ya. Mending di sana ganteng kaya kan gitu. Yarin dah di sini gembel nggak apa-apa, di akhirat kita kaya punya istana nggak apa-apa. Ya. Jelas ya. Jadi barometer orang sukses ngaji bukan apa tadi? Bukan kaya, bukan. Oh nih Bang Puding baru banget ngaji udah beli mobil lagi. Oh. Besok Ijal makin rajin ngajinya nih. Minta jadwal sesat ngajar di mana aja gitu. Enggak gitu ya. Ya. Apa yang bisa? Nah nih, apa yang bisa didapat orang yang ngaji dan semuanya bisa dapat? Apa itu? Ghinan nafs, kaya hati itu bisa. Ya. Bisa dijamin orang yang ngaji bener punya kekayaan hati. Itu bisa dijamin. Semuanya bisa. Asal Allah kasih bisa. Tapi nggak mungkin Allah ngasih antum kaya semua, nggak mungkin. Ya, gitu. Mungkin kalau dinisbahkan kepada kekuasaan Allah, tapi Allah nggak bakal kasih itu karena rusak nih, rusak. Ya, makanya aneh seneng kalau ada di antara jamaah kita yang susah. Kenapa ada yang susah? Biar yang kaya bantu. Kembali lagi konteks awal, bisa nggak Allah ngasih orang yang ngutang duit? Bisa nggak Allah nolongin langsung semua orang, nggak ada yang susah? Bisa. Jawabannya apa? Kenapa Allah nggak begitu? Untuk menguji hambanya. Allah jadikan manusia ada yang kaya, ada yang miskin, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Untuk menguji kita, semua untuk menguji kita, beneran. Orang kaya punya duit banyak, didatengin sama orang miskin, kan nguji dia.
Ya. Uji, ya, ntar kita bahas nih apa yang Allah akan kasih buat orang yang sedekah tuh. Orang yang punya ilmu di depan orang yang nggak punya ilmu, kan nguji dia, sombong nggak nih hamba nih, bakal ngajarin apa, bakal ngerendahin. Ya. Orang yang ganteng di depan orang yang kurang ganteng, sombong nggak nih? Semua ujian. Ya. Jadi jangan bangga dengan apa yang kita punya sekarang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kembali lagi untuk apa? Ujian. Ya, kalau malaikat ada yang nanya gitu, Ustaz, kalau Allah tahu segala apa yang dikerjakan hambanya, kenapa mesti ada malaikat? Kenapa mesti dicatat, kan begitu ya? Ya. Berarti Allah nggak bisa, bukan begitu jawabannya. Ya, kalau malaikat mereka ta'iin, mereka udah taat sama Allah. Jawabannya agar manusia nanti di hari kiamat itu punya bukti. Karena persidangan Allah, persidangan yang paling adil. Ya, kemarin kasus Mirna nggak kelar-kelar tuh, kenapa? Karena CCTV-nya kealangan namanya tas, kealangan namanya barang. Tapi kalau CCTV Allah, oh enggak, ya, orang nggak bisa ngelak. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saksinya bukan lagi alam semesta, bukan lagi tembok, bukan lagi lantai. Tangan, kaki akan menjadi saksi itu. Ditambah masih ngelak. Kelarin dah catatan malaikat tuh, jam sekian, pukul sekian, ente begini, makan cilok 5, ngakunya 3. Jam sekian, waktu sekian, ya, makan cilok gede 3, ngakunya kecil. Ciloknya kecil, cilok yang kecil tadi 3. Gitu. Lu ada catatan itu udah. Bayar sih. Ngomongin. Ngaku kuahnya doang, main. Katanya dalam hadis begitu, ada seorang hamba ketika disidang sama Allah, ya fulan, engkau ngerjain ini ya? Ini ya? Tuh hamba dalam hadis, iya ya Allah, saya ngerjain. Udah nggak bisa ngelak udah. Ente buat begini ya? Iya ya Allah, iya. Ente begini ya? Iya Allah, bener, iya bener tuh, bener udah. Habis itu kata Allah, coba ente lihat tuh, ada kotak amal ente tuh, satu tuh, ente buka. Ya Allah menatuk doang kotak amal ini. Udah lo timbang situ, ditimbang sama dia. Amal satu, amal dosanya yang banyak, menang amal yang satu. Ternyata amalannya apa? Dia sewaktu hidup pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Mustadrak Imam Hakim, di dalam kitab tersebut dikatakan akhlis dinak yakfikal amalul qalil. Ikhlaslah engkau dalam beramal, niscaya amal yang sedikit akan mencukupimu. Tuh. Sedikit aja amal, asal ikhlasnya Masya Allah, luar biasa ikhlas. Itu yang lain-lain kalah itu. Itu karena intinya ikhlas itu. Ya. Nah kembali lagi, jadi sedekah, infak semua itu tujuannya untuk menguji kita gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senang ya bersedekah ya. Nah, maka tadi itu gambaran yang Allah uji. Allah uji dengan apa? Zakat. Bisa nggak zakat? Ya. Ada nggak kita perhatian sama zakat gitu? Sebagai contoh yang orang jarang perhatiin ya, zakat harta tuh termasuk zakat emas. Ya. Zakat emas. Zakat emas kayaknya kita nggak pernah ngeluarin ya. Pertanyaannya kenapa nggak pernah ngeluarin? Karena nggak punya emas. Tapi duit itu bisa loh. Duit ya, antum punya duit gak? Di rumah ada gak 100 juta? Ayo. Enggak. Kalau ada yang minjem nih. 100.000. Kalau ada tuh, ada 7 muridnya. Ya, apa namanya? Prakerja. Orang punya duit 100 juta di rumahnya, ya, kena zakat ya? Kena. Ya, hitungnya gimana? Nisab dan haul. Kalau udah sampai nisabnya, udah ada haul, udah setahun dia punya, dia nggak pakai itu, nganggur, keluarin zakatnya ini. Ya. Kayaknya sih lihat nggak ada sih kayaknya. Amir doang kayaknya yang ada tuh. Amir baru 2 kali mahya udah kaya. Makanya udah ngaji lagi ya. Di sana kan enggak, di sini kan enggak. Baru Kalau jauh banget tuh, jauh itu udah menghindar padahal tuh dari tempat yang aman dia. Juga kena, dia kaki kiri masuknya kali tadi.
Besok baca Al-Falaq ya. Ame Anas sih. Di DH nak. Jauh banget itu dah. Nah ya. Maka amal terbagi 3. Tulis dalam Al-Quran Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab itu tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, yang mana ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau orang pengen naik motor, beli motor baru, kudu punya buku apanya? Buku apa? Pedomannya, panduannya gitu ya. Nah, sama kita hidup juga punya Nah, apa yang Allah katakan tentang orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ada isyarah. Isyarahnya apa? Amal terbagi 3. Yang pertama amalul qalb, al-amalul qalbi. Amal hati. Ya. Amalun qalbiyun, amal hati. Dari mana? Ya, yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan yang gaib. Pakai apa? Hati. Wa yuqimunas shalah. Isyarahnya apa? Amal badani. Amal badan. Salat pakai apa? Bukan pakai apa? Hati doang ya. Udah salat belum? Udah tadi. Kapan? Ya tadi pun niatnya zikir aja. Kan aqimis shalah li dzikri. Gitu. Ini kampleng namanya. Yang terakhir amalul mali, amal yang bersifat harta tuh ya. Apa tuh? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itulah 3 isyarat amal ya. Artinya apa? Enggak sempurna seorang bertakwa kalau dia enggak punya 3 amal ini. Ada orang iman nama Allah, yakin nama Allah, kuat tingginya, kuat yakin nama Allah, sholatnya rajin, sedekah pelit, enggak mau sedekah, enggak mau infak, enggak mau ini itu. Nah, ini pertanyakan, bukan orang bertakwa. Karena ciri orang bertakwa dia mengerjakan 3 amal tadi. Tuh, ya. Maka nggak sempurna amalan hati seseorang, amalan badan seseorang tanpa amalan harta. Kita cek semua sahabat yang mulia, yang kaya, yang miskin, semua sedekah. Ya. Yang kaya, yang miskin, semuanya sedekah. Nggak ada yang nggak sedekah dengan alasan miskin, dengan alasan nggak punya, nggak ada. Ya. Sampai salah seorang sahabat nggak diizinkan perang oleh Nabi SAW. Kemudian dia lari ke rumah, diambil pisaunya, pisau rumahnya. Tolong bawa ini, aneh nitip buat perang. Minimal kalau nggak aneh, jasad aneh sampai, pisau aneh nyampe ke perang. Diambil pisau rumahnya. Ya. Artinya apa? Ini kan pisau rumah punya dia, buat dipakai sehari-hari, itu dikorbanin tuh. Ya. Jadi nggak ada ceritanya orang susah di zaman Nabi, karena mereka tuh ghinan nafs, walaupun secara zahir miskin, tapi hatinya benar-benar kaya. Ini yang saya bilang tadi gitu.